Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. International Master Gilbert Elroy Tarigan mengakhiri turnamen kolaborasi pecatur online seri terbaru di posisi kedua, satu strip di bawah International Master Joseph Theophilus Taher yang keluar sebagai juara di dalam turnamen ini. Dan dalam kesempatan kali ini, admin Tarigan Catur akan menampilkan salah satu kemenangan dari International Master Gilbert Elroy Tarigan di dalam turnamen ini. Di sini, IM Gilbert menggunakan catur buah hitam dengan nama akun Niches Ahmad_BKD menghadapi perlawanan non-master kuat yaitu Julio Diaz yang menggunakan catur buah putih dengan nama akun Niches Petrus_BKD. Di sini Julio Diaz memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas kuda F6 oleh IM Gilbert. Ini adalah pembukaan pertahanan Hindia. Lalu pion C4 dan pion G6 mempersiapkan Vincenzo Gajah di langkah selanjutnya. Dan langkah kuda C3 dari Julio Diaz ini membuat permainan masuk ke dalam pembukaan pertahanan Hindia Raja, lalu gajah G7 dan pion E4. Di sini putih sangat agresif ya. Pion D6, kuda F3 dan rokade pendek oleh hitam, lalu pion H3. Pion C5 mengajak pertukaran pion di petak pusat dan pion maju terus ke petak D5 alias Julio Diaz tidak menerima ya ajakan pertukaran pion dari IM Gilbert. Pion B5, walaupun ini adalah langkah salah, tapi tujuan dari IM Gilbert adalah untuk menghancurkan struktur pion putih ya yang saling bergandengan ini. Lantas bagaimana balasan dari putih? Putih langsung saja pion C pukul B5 dan pion A6. Pion B pukul A6 dan gajah pukul pion di petak A6. Gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah di petak A6, lalu rokade pendek oleh putih. Menteri B6 dan benteng E1. Menteri B7 dan pion A4. Kuda B4 dan gajah F4, lalu pion menuju C4. Benteng E2 dan kuda merangsek ke petak D3. Ini adalah langkah penting ya dari IM Gilbert untuk mempersempit ruang dari putih. Di sini jelas kuda hitam ini sangat menyulitkan bagi perwira-perwira putih, sekaligus mengancam pion putih 2 kali. Gajah mundur ke petak C1 untuk melindungi pion. Jelas ya, di sini Julio Diaz memposisikan dirinya sebagai pemain yang tertekan di dalam pertandingan ini. Kuda mundur ke petak D7 dan menteri C2. Kuda merangsek ke petak C5. Jadi di sini membuat kedua kuda hitam menjadi saling menopang ya satu sama lain. Dan kuda mundur ke petak D1, blunder dari Julio Diaz. Kuda merangsek ke petak B3, sangat berbahaya nih kuda-kuda dari hitam. Dan di sini mengancam benteng putih. Benteng pindah ke petak B1 dan kuda pukul gajah di petak C1, lalu benteng pukul kuda, kuda pukul benteng, dan menteri pukul kuda. Di sini IM Gilbert unggul secara posisi dengan sangat besar ya, yaitu plus 6,1, sangat besar sekali. Dan tentu saja jika tidak ada kendala berarti atau tidak ada melakukan kesalahan-kesalahan yang besar, maka sudah pasti IM Gilbert akan menang. Benteng pukul pion di petak A4 dan kuda E3, lalu benteng C8, kuda G4 dan benteng B4, lalu kuda skak di petak H6, raja pindah ke F8 dan menteri F4. Di sini sayangnya melakukan blunder ya oleh
IM Gilbert, tapi memang sulit ya untuk menemukan langkah terbaik untuk mengantisipasi agar tidak terkena skakmat di petak F7. Langkah terbaik yang disarankan analisa komputer adalah dengan gajah menuju petak F6, tapi itu tidak kelihatan oleh IM Gilbert. IM Gilbert memilih langkah gajah pukul kuda yang membuat permainan menjadi sempat berimbang lagi ya. Menteri pukul gajah skak dan raja pindah ke petak E8 dan terus dicecar di sini oleh putih. Menteri pukul pion dan pion menuju petak F6, blunder lagi dari IM Gilbert. Menteri pukul pion skak dan raja pindah ke petak D8. Menteri skak lagi di petak G8 dan raja C7, menteri E6 dan raja B8. Di sini situasinya berbalik. Tadi dari IM Gilbert unggul posisi 6,1, sekarang berbalik jadi Julio Diaz yang unggul 4,8 dari IM Gilbert. Jadi ini gara-gara kesalahan-kesalahan terus jadi berubah skema permainannya ya. Kuda menuju petak D4 dan benteng pukul pion di petak B2. Lalu benteng pukul benteng yang menjadi kesalahan besar. Ya, ini menjadi kesalahan besar karena posisinya justru berbalik. Berbalik menjadi hitam yang mendominasi permainan. Luar biasa, permainan ini berubah-berubah terus. Penguasaan atau pengendalian permainannya. Kuda F3 dan pion C3. Nah, di sini jelas hitam akan mengantarkan pion promosi menjadi menteri. Menteri pukul E7 dan menteri skak di petak B1. Lalu raja H2 dan pion C2. Menteri pukul D6 skak dan raja pindah ke A7. Menteri skak dan menteri menutup. Menteri skak di A4 dan raja pindah ke B8. Lalu kuda ke petak D4. Di sini jelas tidak bisa ya menghalangi pion promosi menjadi menteri. Menjadi menteri ya, promosi menjadi menteri oleh hitam. Dan di sini putih berniat untuk kuda skak di petak C6. Karena sudah unggul materi, jelas di sini IM Gilbert melakukan langkah benteng pukul kuda, pion pukul C6, menteri pukul pion di petak C6, dan menteri ke petak D4. Menteri skak di petak C7, raja di sini ditutup oleh pion di petak G3. Menteri B6 dan menteri D5. Maka di sini hitam menemukan langkah skakmat ya dengan menteri pukul pion skak, dan setelah raja pindah ke H1, maka menteri skakmat di petak C1. Ini permainan yang sangat seru dari sisi pengendalian permainan, saling unggul-mengungguli posisi, namun catatannya adalah kedua pemain melakukan cukup banyak blunder yang merugikan dirinya sendiri ya. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.